Satu perikop satu hari. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang daripada ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu lagi teguran yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel dalam perikop ini, di mana mereka tidak lagi membawa persepuluhan di rumah Tuhan, sehingga Tuhan menegur mereka. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-8, di sana ada kata menipu. Kata menipu ini dalam beberapa terjemahan itu berarti merampok atau menggelapkan uang. Karena ini konteksnya tentang persepuluhan, maka orang yang tidak memberikan persepuluhan sedang merampok atau menggelapkan milik Tuhan. Saudaraku, pada masa Perjanjian Baru, persepuluhan ini menjadi perdebatan. Apakah persepuluhan itu wajib atau tidak? Mengenai hal ini, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak wajib atau tidak berlaku lagi di masa sekarang ini. Dengan dasar, karena di dalam Alkitab, secara khusus dalam Perjanjian Baru, tidak banyak catatan Alkitab yang membahas mengenai persepuluhan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang yang berpendapat bahwa persepuluhan tidak lagi wajib atau berlaku untuk masa sekarang ini. Tetapi pendapat yang kedua masih berpegang kepada firman Tuhan dengan mengatakan bahwa persepuluhan itu masih berlaku sampai sekarang ini. Karena Alkitab juga tidak pernah membatalkan atau mencabut tentang perintah ini. Jadi saudaraku, seringkali anak Tuhan memperdebatkan antara wajib atau tidak wajib. Tetapi kalau kita kembali melihat kepada asal muasal, asal mula bagaimana persepuluhan itu diberikan, itu bermula dari ungkapan syukur. Abraham menang perang, sehingga sebagai rasa syukurnya dia memberikan persepuluhan. Saudaraku, kalau kita menyadari dan bersyukur kepada Tuhan, maka kita tidak akan lagi mempertanyakan apakah wajib atau tidak wajib. Apakah saya harus memberikan 10% kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah menolong dan memberkati kita, maka kita tidak akan lagi memperhitungkan berapa persen yang harus kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya 10%. Justru kalau kita memperhatikan dalam Perjanjian Baru,
dikatakan bahwa seluruh hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ini artinya 100% harus kita berikan kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita berbicara tentang 100% kita berikan kepada Tuhan, jika dalam angka yang kecil saja, 10% saja kita tidak bisa taat kepada Tuhan, maka bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang 100% kita berikan kepada Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang persepuluhan, maka 10% itu adalah angka minimal. Seharusnya, kalau kita benar-benar sadar bahwa kita telah mendapatkan banyak berkat dan pertolongan daripada Tuhan, saya sangat yakin kita tidak hanya memberikan 10%, dan bahkan lebih daripada 10% kita akan berikan kepada Tuhan. Sejauh mana hati kita bersyukur kepada Tuhan, itu akan menentukan pemberian kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita dan akan terus memampukan kita menaati segala perintah-perintah yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.